yang diturunkan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Di sekarang tengah Isanya ibu itu ada di abad pertama atau abad ke-7, Bu? Nabi Isa ada di abad ke-3 setelah Musa. Iya. Nabi Isa ada di abad ketiga setelah Musa. Ibu Yes. ini ngaco, Bu. Saya bilang ibu ngaco. Kenapa saya bilang ibu ngaco? Ibu bilang Nabi Isa ada di abad ketiga, Bu. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Silakan Bang Erka. Adik ya. Hah? Nak Erka silakan. Silakan. Terima kasih. Ya. Bagus. Apakah Anda Pertanyaan bisa bagus. menjawabnya? Bisa lah. Masa orang Kristen nggak bisa jawab? Nanti saya Karena balik itu tanya kitab ya. kami ya yang kalian ambil tidak apa-apa. Kitab yang mana? Alkitab Zabur, Torah dan Injil untuk Nabi Isa. Zabur. Itu Emang ibu diturunkan pernah baca oleh- Zabur? Jadi kalian kemanakan setelah kalian campur Emang- dengan perjanjian baru? Begitu. Injil itu kalian kitabnya siapa, Bu? Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Di sekarang tengah- Isanya ibu itu ada di abad pertama atau abad ke-7, Bu? Nabi Isa ada di abad ke-3 setelah Musa. Iya. Nabi Isa ada di abad ketiga setelah Musa. Ibu Yes. ini ngaco, Bu. Saya bilang ibu ngaco. Kenapa saya bilang ibu ngaco? Ibu bilang Nabi Isa ada di abad ketiga, Bu. Jangan sampai ibu berpikiran bahwa Nabi Isa itu ada di abad ke-7 juga, Bu. Apakah Itu demikian? Nabi Muhammad ada di abad ke-7, Bang. Saya Nabi tanya Isa saja ada di abad jangan keberapa, dialihkan Bu? dulu. Di mana Iya, Injil yang saya asli bisa itu? jawab, Coba. Bu. Ya, di mana Ada di saja? abad keberapa, Bu? Diperluas. Di mana kitab Injilnya? Saya tanya lokasi saja. Ibu ya, saya tunjukkan manuskripnya ya. Iya. Ya. Ibu bisa cek di grup di websitenya ya. Sinet. Iya. Oke, Sinaiticus. Ya, ini saya tunjukkan datanya. Ini buat pembelajaran untuk orang Kristen juga ya. Nah, nih, Ibu perhatikan ini website, Bu. Ini websitenya tentang kodeks-kodeks, ya, manuskrip-manuskrip, ya, salah satu manuskrip, ya, website, namanya Codex Sinaiticus, Bu. Ya, Codex Sinaiticus dan kodeks-kodeks lain, 80% tidak ada perbedaan, Bu. Nah, Ibu bisa cek nih, kodeks misalkan imamat, kita klik nih, bakal keluar, Bu, di sini. Ya, Ibu bisa cek, nah ini kodeksnya, Bu. Ini data. Ini kodeks kitab Taurat, Bu. Kitab imamat. Ini kodeksnya, Bu. Saya bisa cek lagi kodeks apa, Bu? Kitab ini. Ini ada kitab Zabur. Kitab Tobit. Yudit. Banyak nih, Bu. Contohnya kitab apa lagi, Bu? Kita buka. Mazmur, Zabur kan? Iya. Nah, ini Terus Zabur saya ya. bertanya, Jangan potong dulu, Bu. Saya nggak butuh Ibu menjelaskan. Saya lagi menjelaskan tentang iman saya. Nah, ini kitab Zabur, Bu. Kodeksnya, Bu. Ya, manuskripnya, Bu. Semuanya lengkap di sini. Bahkan, nih, ada Tobit, Yudit, ini kitab Deuterokanonika. Ya. Kitab dalam konsili Kartogo dan konsili Hippo, itu ada kitab Deuterokanonika yang disahkan. Dan ini datanya berdasarkan kodeks-kodeks yang lengkap ada di sini. Misalkan kita buka 1 Makabe. Ini kitab Deuterokanonika. Nah, ada nih, Ibu. Kelihatan di sini, Bu, kodeks-kodeksnya, Bu.
lengkap. Ya. Semuanya ada di situ. Jadi ibu jangan menyangka bahwa Injil itu, menurut ibu, Injil itu apa, Bu? Injil berita gembira. Berita gembira. Apa isi dari berita gembiranya? Telah ada petunjuk untuk manusia. Gitu. Saya minta apa isi dari petunjuk itu? Justru itu yang saya kesulitan karena kitab Injil asli sudah ini Bu, dengar baik-baik Bu. Perjanjian baru itu loh Bang. Ibu dengar baik-baik. Apa isi dari hanya 10 Ibu, kan ya Bu. Bang? Kenapa dirubah itu menjadi kitab Lihatin Alkitab baik-baik Bu. Apa isi dari Injil Bu? Bibel kalian. Isi dari Injil dan puncak dari Injil adalah firman yang telah menjadi manusia Bu. Ini Itu menurut firman yang versi menjadi kalian. manusia. Menurut Bukan versi kalian. Ini berdasarkan data Hebrew modern Bu. Ya, saya melihat dalam sebuah Hebrew versi Bu ya. kalian lah. Bukan versi. Jadi kalau versi kalian, versi versi kami menurut itu Islam apa? Isa Al-Masih. Jadi menurut versi menurut dalam Islam bahasa itu apa? Ibrani. Iya, jadi versi Bagaimana? menurut Islam itu apa? Versi apa menurut Dek? Islam itu berapa? Apa? Tentang Versinya Injil. siapa? Versi tentang Injil itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yang diturunkan di tengah-tengah Nasrani, agama Nasrani, untuk menyadarkan mereka bahwa menurut surat An-Nisa ayat 111 Isa mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Begitu sejak lahir itu. Oke, Gitu. dengar baik-baik Bu ya. Iya, begitu. Dengar Ya. baik-baik. Ibu perhatikan baik-baik ya. Sebelum Tapi saya berbeda bertanya dengan iman Ibu, Kristen. sabar Bu, sabar. Saya memahami kok Bu. Ya, Iya. saya memahami kok Bu. Iya, iya. Ya, Ya, terima kasih. nih Bu ya. Ini surah Yasin ayat 14, Bu. Kami ini siapa, Bu? Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Kami ini siapa, Bu? Surat Yasin ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Bang? Surat. Ketika kami mengutus Yasin. kepada mereka 2 orang utusan. Ini kita bicara tentang Isa ya. Iya, surat Yasin. Ya. Ya, Yasin ayat 14. Biarin Oh, teman. tentang Isa. Nih, Bang, sebentar ya. Ya. Saya dekatin kameranya ya. Oke. Ya, oke. Bentar. Kita bicara tentang Injil nih, Bu. Bentar. Sabar. Jangan baper-baper, Bu ya. Jangan baper-baper, jangan nangis-nangis kayak kemarin ya, Bu Ini, ya. enggak, kemarin Surah enggak, yang enggak. ke Saya surah hanya- yang 36, Bu. saya Surah hanya- ke-36, Bu. Hanya mencegah bahwa itu kan Ya, surah apa itu? ke-36, Bu. Itu Surat- firman Allah surah tentang setan ke-36. berkata, jadi bukan firman Ya, setan. surat gitu loh. buka dulu surah 36, Bu. Surah 36, Bu. Iya. Ayat 14 ya, Bang. Ayat 14. Nah, iya. Gak apa-apa, Ya. kita Ketika sabar ya. kami kirim kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan apa ini namanya? Keduanya, begitu. Kemudian Ya, kami kami itu siapa, Bu? perkuat dengan yang ketiga. Ketiganya berkata, kami dikirim kepadamu sebagai rasul-rasul Allah. Sebentar. Kan ini bergandengan dengan ayat yang lain, Dek. Ini Ya, kan. yang saya Coba tanya kita- kami di situ siapa? Coba. Kami di situ saya siapa? kan harus Huruf besar membaca dulu. yang lainnya ya. Ini Silakan, misal silakan. buatlah perumpamaan bagi kaummu ya, kisah pendudukan suatu negeri, dan pada utusan datang kepada mereka. Bentar. Ini kan jawab, kami tak lain hanyalah manusia seperti kami. Nggih. Terus Allah yang Maha Pemurah tidak akan menurunkan wahyu sedikit pun.
Ya betul, ini Allah tidak menurunkan kepada manusia-manusia biasa ini, pendusta begitu. Ya, yang saya tanya Manusia-manusia kami biasa. itu siapa, Bu? Orang manusia biasa begitu. Kalau manusia biasa, kenapa dia huruf besar, Bu? Oh, maksudnya kami itu Allah mengatakan saya Allah, berarti kepada kami dirinya ini adalah sendiri itu Allah. Kami. Jadi Ya, Allah kami jadi menyebut kami ini adalah Allah, dirinya. betul? Betul. Oke, sekarang Allah mengutus dua orang ini siapa, Bu? Oh, sebentar. Saya ambil ini ya, lampu lain sebentar. Ya. Jangan baper-baper ya, Bu ya. Kalau ada nada saya tinggi, memang nada saya kayak gitu, Bu ya. Gak ada maksud untuk memarahi Ibu, enggak ya. Maaf, Bu ya. Jadi saya sudah menjelaskan, Ibu sambil cari ya. Teman-teman ya, Ibu sambil cari siapa yang diutus oleh Allah itu. Teman-teman bisa cek nih, ini website resmi dari Codex Sinaiticus ya. Ya, jadi di sini lengkap nih teman-teman. Kitab-kitab ya, ada 1 Yohanes, 1 Korintus semuanya. Ya, lengkap nih, teman-teman bisa cek di sini. Ya. Ini salah satu dasar juga dalam sebuah konsili Hippo dan konsili Kartago. Ya, disahkanlah kitab-kitab ini. Bahkan ini kitab 1 Makabe, 2 Makabe, 4 Makabe, Judit, ya. Ini termasuk ada ya, teman-teman ya. Termasuk teman-teman bisa cek langsung di situ. Kalau klik iya, langsung Bang. ada nih. Maaf, Nih, Bang. keluar. Oh, maaf, Bang. Keluar. Halo. Ya, silakan. Adik RK. Ya. Maaf, Anda sudah salah mengartikan ayat ini ya, Bang. Nah, Saya tidak ini mengartikan, begini, Bang. saya tidak punya hak untuk menyimpulkan imannya Ibu. Bahkan saya bertanya, kami itu siapa, yang diutus itu siapa? Baik. Yang saya begitu. tanya, saya Kami- tidak mau menyimpulkan iman Ibu. Saya tanya, Iya. kami ini kan Ibu bilang Allah. Ya kan? Iya. Nah, Allah mengutus dua orang ini siapa, Bu? Itu Rasul. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Itu pertanyaan Yang saya. mengutus adalah Allah, yang diutus Duanya adalah siapa? Rasul. Dan yang Rasul siapa? keduanya itu Rasul. Iya, Rasul. Yang ketiga Rasul, Siapa? tapi yang berkata itu penduduk. Karena mereka Iya, tidak Rasul mau siapa namanya? agama yang baru Islam disebarkan. Jadi penduduk Yang saya tanya Rasul siapa, Bu? mereka, kalian adalah pendusta belaka. Yang saya tanya Karena Rasul mereka siapa, Ibu? masih dalam pagan, tidak mau Ibu, saya tanya itu Rasul siapa, Bu? ini utusan, pokoknya Rasul ini utusan. Nah, itu tafsir yang Ibu pakai tafsir siapa? Yang Ibu pakai tafsir siapa? Tafsir Jalalain? Ibnu Katsir, Tahlili? Ini saya hanya membaca bahwa di sini adalah membaca firman Allah bahwa Rasul. ini Iya, Rasul. Ibu membaca itu, Ibu juga membutuhkan tafsir. Ibu tentunya tidak, membutuhkan saya alim langsung- ulama lainnya. Contohnya Saya Ibnu langsung Katsir, mengartikannya. ringkas Dan yang Kemenak. dan yang mengatakan kalian pendusta adalah penduduk, Bang. Dek. Iya, Penduduk yang ini, saya tanya kalian Rasul yang pendusta. diutus oleh Allah itu siapa, Bu? Banyak, ada 25 Rasul. Di situ hanya bilang 2, Bu. Dan kalau kita lanjut ada bilang 3, Bu. Nih. Ya, Ini siapapun 2 itu orang Rasulnya. dan kemudian tidak ada masalah, utusan ya, ketiga, Bang. Bu. Nih, ada utusan ketiga, Bu. Ketiga ini siapa, Iya, Bu? ditolak lagi oleh Jadi ada penduduk, 3 ya, Bang. Rasul yang diutus oleh Allah. Siapa, Bu? Iya, dan itu dicegah semuanya oleh penduduk otomatis karena berlawanan. Yang saya tanya dengan 3 keyakinan Rasul itu mereka. namanya siapa, Bu? Kalau tahu Iya. bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, Bu. Itu aja, Bu. Sebentar. Kalau bilang saya tanya dulu Bang RK, ustadz saya atau ulama saya tanya dulu. Intinya Rasul itu mengemban Saya amanah. hanya minta kejujuran dari Ibu. Saya anak muda, saya pun bisa jujur, Bu. Ibu, saya belum tahu. Tetapi kalau Ibu tidak tahu, Ibu harus jujur. Berikan teladan kepada saya, anak muda. Saya tanya dulu ustadz saya akan lebih respect dengan seperti itu, Ibu. Saya menghargai Nah, Ibu sebagai ini orang tua, Rasul masih tetapi ini bersifat ranah diskusi, umum, ya. kita harus saling Iya. jujur satu sama lain, Bu. Ya, ini global, ya. Ini adalah firman Allah secara global Iya, membahas tafsir Rasul, Bang. yang Jadi jangan tafsir ditawar, siapa? jangan ditawar ya. Jadi itu Saya tidak tawar, tetapi saya minta Ibu menggunakan tafsir siapa. Itu yang saya Ya, ini tanyakan. Rasul ini. Rasul Bebas siapa ini yang karena menafsirkan itu, Bu? utusan.
Saya baru Utusan lihat ini- Rasul menafsirkan. Biasanya saya melihat alim ulama siapa yang menafsirkan. Contohnya Ibnu Bukan Katsir, Rasul Tahlili. menafsirkan. Ini intinya kami ini Allah, ini mengutus Rasul. Tadinya 2 tetap tidak dipercaya masyarakat. Iya, nama Rasulnya siapa, Kemudian Bu? masyarakat ada banyak mengikut, akhirnya banyak ikut Yang setelah saya tanyakan memberi nama penerangan Rasulnya siapa, Bu? mengatasi Karena kebodohan yang saya mereka. tanya ini, Bu. Rasul yang saya tanya Rasul ini namanya siapa? Nah ini para Ada 3 utusan itu Rasul. berkata, Rasul yang pertama, Rasul menjadi yang kedua, sumber dan Rasul bencana yang justru ketiga. karena Nama dari kamu Rasul ini menolak siapa? Ini yang saya peringatan, tanyakan, gitu. Masya Allah, Bu. Gak ada yang lain, Bu. Saya cuma nanya itu. Ya, Kalau Ibu tahu, bilang tahu. Kalau tidak, selesai, Bu. Saya nggak mau perpanjang, saya menghormati Ibu. Oke, saya tahu bahwa ini adalah ke-25 Rasul itu diantaranya. Dan ini Ibu, hanya Allah yang tahu. Ya. tafsir siapa Dan yang ini Ibu global. pakai? Dan ini global, kami tidak mempersulit Contohnya diri kami gini, Bu, sendiri. ya. Kami Ibu mengenali. perhatikan baik-baik. Ya. Ibu perhatikan baik-baik ya. Saya menghormati Ibu ya. Contohnya ini ada Ibnu Katsir. Nah, ini ada tafsir bukan cuma Ibnu Katsir, ada ringkas Kemenak, ada Kemenak ini Ibu tahu nggak? Ringkas Kemenak ini ulama dipakai oleh hampir negara-negara di Asia, Singapura, Malaysia, semuanya pakai tafsir ringkas Kemenak ini. Bahkan Ya. ada yang pakai Tahlili dan lain-lain itu dipakai, Bu. Nah, ada jalan lain, ada Al-Azhar, ada Al-Munir, ada Al-Jari. Ini saya lengkap di sini, Bu. Nah, sekarang Ya, saya pakai oke. Ibnu Katsir, Bu, di sini. Nah, Ibnu Katsir bilang, utusan-utusan itu namanya siapa? Ya, Terus di situ utusan ada tidak? nih. Ada, Bu. Ada, Bu. Tenang, Bu. Nah, saya buka nih. Utusan ini mereka pergi ke Antioquia, Bu. Nih. Ibnu Katsir bilang mereka pergi ke Antioquia, Bu. Ya. Ini Antiochias. Ya. Nah, usul nih, saya buka ya pelan-pelan ya. Iya. Ya. Ya bebas itu Bang, nama daerah, bebas. Nah, ini Bu, Tafsir itu lihat kan ini, hanya Pak. pemikiran Ibu lihat ini, manusia, Bu. hanya karya Ini, manusia Bu. Bang. Yang Tafsir. diutus itu ini, Bu. Ini, Bu, yang diutus ini, Bu. Syamun, rasul yang pertama itu namanya Syamun, Yuhana, dan rasul yang ketiga itu namanya Paulus, Bu. Yang Oh itu diutus versi oleh kalian. bukan versi Dalam- saya, Bu. Ini versi Ibnu Katsir, Bu. Ini Ibnu Katsir yang ngomong. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah itu mentafsirkan Al-Quran biasanya. Ibnul Qayyum juga. Tak mungkin Ibu perhatikan ada- lagi, Bu. tidak Ini bisa, Sirah Nabawiyah, tidak Bu. bisa. Ibu perhatikan, ini Itu Sirah Rasul Nabawiyah. kalian. Mana pernah kami mempunyai Rasul Paulus berbahasa Romawi? Ya kan, Bang? Lantas Tak siapa? ada lah. Lantas siapa yang mengutus ini, Bu? Yang Kami mengutus itu siapa, Bu? Allah. Itu adanya Adam, Nah, Allah Idris, mengutus Nuh, Saleh, Rasul- Ishak, Ayub, Rasul ini Ibrahim siapa, Bu? gitu. Iya, utusan yang diutus ini siapa, Bu? Namanya siapa? Itu sebelum Muhammad. Masih ini kan ada 3 rasul Iya, sebelum namanya siapa, Ibu? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang Ini tidak. adalah Ibu global pakai firman tafsir Allah. siapa, Bu? Iya, tafsir Ini siapa yang Ibu global. pakai? Coba yang lain coba kalau ada rasul yang lain. Yang saya coba. tanyakan, Ibu pakai tafsir siapa di situ? Misalnya tafsir Jalalain coba itu siapa Bang? Tafsir Jalalain gitu misal. Saya malah tidak pernah memakai tafsir. Saya langsung mengartikannya dan percaya firman Allah ini sebagai Emang Ibu ulama? Ibu seorang pernyataan ulama? global. Memangnya Ibu seorang ulama? Loh, kenapa repot-repot percaya kepada firman Allah ini dan membacanya pun? Oke, saya memperoleh buktikan kalau pahala. Ibu bisa tafsir ya. Saya bisa buktikan kalau Ibu pakai Saya tafsir atau tidak enggak ya. menafsir, Kita buktikan. Bang. Kan yang menafsir para ulama. Saya hanya membaca dan mempercayai. Makanya itu, saya Bang. tanya, kalau yang menafsirkan para ulama, ketika Ibu menjelaskan tadi, tafsir ulama siapa yang Ibu pakai? Ibu Iya, jangan standar ganda dengan saya dalam diskusi, Bu. Iya, terserah. Tapi kan yang penting saya adalah La hawla versi wa la quwata illa billah. nabinya umat Islam. Astagfirullahaladzim, Bu. Masa Allah mengutus Paulus, Bang?
Allah mengutus Paulus, masuk akal Ya kan saya nggak itu? ngomong saya nggak ngomong Allah mengutus Paulus. Yang saya tanyakan, kami itu kan ibu bilang Allah. Allah mengutus siapa rasul itu? Tiga utusan itu siapa? Lah iya, tapi jangan masukkan daftar nabi kalian Paulus ke Bukan dalam saya yang Al-Quran. ngomong, itu Ibnu Katsir yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, Bu. Ibnu Katsir yang ngomong. Itu hanya sebuah karya manusia. Bisa juga itu bebas. Iya, itu kan Ibnu Katsir yang menurut hasil ngomong. pikiran dia. Bukan saya yang ngomong, Ibnu Katsir yang Saya ngomong. juga mau belum cek keasliannya, cek keaslian Nah, tafsirnya. kalau ibu bilang nanti saya cek dulu ya Bang RK, saya menghargai ibu. Ya. Gitu, jangan di-mute Bang Rens. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Ya. Ya. Nah, saya akan menghormati ibu kalau ibu bilang saya cek dulu, ya. Kemudian, Iya, betul. ya, Oke. masalah kedua, Bu. Masalah kedua. Ketika ibu mempertanyakan tentang keaslian dari kitab kami, saya tanya ibu, Al-Quran punya berapa surah, Bu? 144 surat. 114 surah atau 144? 114 surat. 114 surah. Coba tunjukkan keaslian dari manuskrip-manuskrip yang ini ibu lihat. Ini di sebuah riset ya ibu ya. Di sebuah ini mengatakan ini Birmingham, manuskrip Birmingham ini, manuskrip Al-Quran Birmingham itu hanya ada 2 lembar, Bu. Nih, yaitu kirab surah Toha dan surah Maryam, Bu. Ya. Oh iya. Surah Maryam dan surah Toha, Bu. Ya. Sekarang, Bu, 112 surah yang lain kemana, Bu? Dari Bani Usmani itu utuh sih, utuh 30 juz. Iya, Satu yang saya mushaf tanya gitu, Bang. kayak Iya. tadi, Bu, saya bisa menjelaskan di mana RK datanya kamu tentang manuskrip itu. Saya tunjukkan nih, Itu Bu. tidak Nih, masalah, itu mungkin lembaran ini copot itu, kodeks Bang. yang bisa saya tunjukkan, Bu. Nih, dalam kitab. Nah, ada nih langsung keluar nih kodeks-kodeksnya keluar di sini, Bu. Nih, Iya. ini kodeks-kodeks bahasa asli. Ya, sekarang saya tanya Ibu, ya. Di manuskrip Birmingham itu cuma 2 lembar, surah Toha dan surah Maryam. Ada 114 surah. 112 manuskrip surah yang lain itu kemana, Bu? itu sket ya, Bang? Sket konsep ya? Konsep Ya saya manuskrip. tanya, di mana bentuk manuskrip yang lain di mana, Bu? Di Bani Usmani, coba ke Saudi Arabia masih ada. Ya mana Utuh itu datanya, Bu? Datanya mana, Bu? Ada itu satu mushaf dari jam Bani Iya, Usmani dan seperti yang saya tunjukkan tadi di mana, Bu? kemudian Ibu bisa ngomong diturunkan kepada saya di bukakan. seluruh dunia. Gitu. Saya akan bantu bukakan, Bu. Saya akan bantu bukakan, silakan Ibu tunjukkan kepada saya. Saya keluar dulu ya. Oke, saya keluar dulu. Ini si laptopnya rusak. Saya keluar dulu untuk mengambil screenshot ya, Bang ya. Oke. Silakan, Oke, silakan saya keluar keluar dulu, Bu. ke sini. Makasih, Bu ya. Ya. Kemarin dia nangis-nangis teman di sini. Jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, ya, saya Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara